Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yova Devi Palasi Mahini Putri, mahasiswa semester 3 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Pada video ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan mengenai desain pembelajaran inovatif yang dibuat guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Wahidan M. Hum. Bagi Bapak Ibu pendidik, teman-teman calon pendidik, atau siapapun yang tertarik dengan dunia pembelajaran, maka video ini cocok untuk ditonton. Selamat menyaksikan! Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai desain pembelajaran inovatif menulis teks eksplanasi menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Sebelum masuk kepada model pembelajaran yang digunakan, kita kenalan terlebih dahulu nih dengan teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, dan budaya secara logis dan faktual. Misalnya mengenai bagaimana proses terjadinya hujan dan kenapa gempa bumi bisa terjadi. Sebenarnya struktur dari teks eksplanasi ini cukup sederhana, yaitu terdiri dari pernyataan umum, penjelasan proses sebab akibat, dan interpretasi atau penutup. Namun, dalam belajar menulis teks eksplanasi, peserta didik perlu menggunakan model atau pendekatan yang tepat. Maka dari itu, saya memilih model pembelajaran problem-based learning. Lalu, mengapa memilih model pembelajaran problem-based learning? Menurut Ibrahim, sebagaimana dikutip oleh Hosnan tahun 2014, pendekatan pembelajaran berbasis masalah dirancang untuk memberikan manfaat yang signifikan dalam proses pembelajaran siswa. Salah satu tujuan utamanya adalah membantu siswa mengasah keterampilan berpikir yang kritis dan kreatif. Jadi, siswa tidak hanya belajar mengenai struktur teks eksplanasi, tidak hanya belajar bagaimana menulis teks eksplanasi, namun siswa juga belajar untuk mengamati lingkungan sekitar, mengamati fenomena yang ada di sekitar mereka. Dengan model pembelajaran ini juga dapat melatih kepekaan siswa terhadap masalah atau fenomena yang ada di sekitar. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk membekali siswa dengan kemampuan pemecahan masalah yang efektif, yang sangat relevan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, pembelajaran berbasis masalah mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses belajar, baik secara individu maupun kelompok. Dengan menghadapi masalah yang nyata, yang relevan dengan konteks kehidupan mereka, siswa didorong untuk menganalisis, mengeksplorasi alternatif solusi, serta mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang mendalam. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan intelektual mereka, tetapi juga membangun sikap percaya diri, kerjasama, dan tanggung jawab. Selanjutnya kita masuk pada poin desain pembelajaran. Pada video kali ini, diisi dari desain pembelajaran yang akan saya ulas, yaitu ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, serta implementasi pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Menentukan tujuan pembelajaran sebelum memulai proses belajar mengajar adalah salah satu faktor kunci keberhasilan. Menurut Festiawan tahun 2020, tujuan yang terdefinisi dengan baik, relevansi, tingkat kesulitan yang disesuaikan secara optimal, serta keselarasan dengan tahap pengembangan siswa menjadi elemen penting dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Pada desain pembelajaran produktif menulis teks eksplanasi ini, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi ciri, struktur, dan tujuan komunikasi teks eksplanasi, sehingga memahami fungsi teks ini dalam menjelaskan fenomena alam, sosial, atau budaya secara logis dan sistematis. Yang kedua, siswa mampu berpikir
kritis dalam menganalisis hubungan sebab akibat dari suatu fenomena dan menyusun informasi secara runtut berdasarkan fakta yang relevan. Ketiga, siswa dapat memahami hubungan sebab akibat yang disajikan dari suatu teks eksplanasi dan menuliskan proses satu peristiwa atau fenomena menyebabkan peristiwa atau fenomena lainnya dalam teks tersebut secara akurat. Yang keempat, siswa mampu menyusun teks eksplanasi dengan tata bahasa yang benar, struktur yang sesuai, yaitu pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi atau simpulan, serta menggunakan kosakata yang efektif dan ilmiah. Poin yang kedua yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran memegang peranan penting dalam mendukung proses belajar. Menurut Festiawan tahun 2020, materi yang dirancang dengan baik dapat membantu guru mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kejelasan, daya tarik, sistematika, dan jenis materi yang dipilih menjadi elemen utama dalam proses ini. Jika materi disiapkan dengan optimal, hasil pembelajaran yang diperoleh juga cenderung lebih maksimal. Materi pembelajaran teks eksplanasi, khususnya untuk kelas 9, mencakup pemahaman mengenai struktur, ciri-ciri kebahasaan, dan fungsi dari teks eksplanasi yang bertujuan untuk membantu siswa menjelaskan proses atau fenomena alam dan sosial secara sistematis. Poin yang ketiga yaitu media pembelajaran. Menurut Hamid, pada tahun 2020, media pembelajaran merupakan sarana yang mendukung proses belajar mengajar dan berperan dalam memperjelas makna pesan atau informasi yang disampaikan. Dan sehingga tujuan pembelajaran yang direncanakan itu akan tercapai. Media pembelajaran yang digunakan untuk kelas 9 dalam pembelajaran teks eksplanasi dapat mencakup beberapa aplikasi yang dapat membantu siswa untuk memahami isi, struktur, dan fungsi teks eksplanasi secara mendalam dan menarik. Inovasi media pembelajaran produktif menulis melalui media digital interaktif menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik, dinamis, dan mendalam. Salah satunya yaitu video pemantik masalah dari YouTube. Video pemantik masalah dari YouTube adalah salah satu media pembelajaran yang sangat efektif untuk digunakan dalam pembelajaran menulis teks eksplanasi menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Video ini berfungsi sebagai stimulus awal yang memperkenalkan siswa pada fenomena atau masalah nyata yang relevan dengan topik pembelajaran. Misalnya yaitu video tentang perubahan iklim, banjir, urbanisasi, atau proses alam seperti siklus air dan letusan gunung berapi. Lalu dengan visualisasi yang menarik, video dari YouTube mampu memancing rasa ingin tahu siswa dan mendorong mereka untuk menggali informasi lebih dalam. Keunggulan media ini terletak pada kemampuannya memberikan gambaran konkret tentang fenomena yang mungkin sulit dijelaskan secara verbal. Siswa dapat melihat, mendengar, dan seakan-akan merasakan bagaimana suatu fenomena terjadi, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih menyeluruh. Selain itu, video dari YouTube biasanya sudah disusun secara informatif dan interaktif, sehingga mudah diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Guru dapat memilih video yang sesuai dengan kebutuhan kelas, atau memodifikasi video dengan menambahkan pertanyaan pemantik di akhir tayangan. Yang terakhir adalah implementasi pembelajaran. Implementasi pembelajaran yang pertama diawali dengan guru memutar video pemantik. Dalam implementasinya, guru memutar video sebagai bagian pembukaan pelajaran. Video tersebut dapat berasal dari video YouTube, maupun guru dapat meletakkan link video pada sebuah infografis yang dibuat melalui aplikasi Canva. Tahap yang kedua yaitu analisis oleh siswa. Setelah menonton, siswa diajak berdiskusi dan untuk mengidentifikasi fenomena yang terjadi, menganalisis penyebab dan akibatnya, serta mengajukan solusi yang relevan. Dalam diskusi ini dapat dilakukan secara individu maupun dibentuk kelompok kecil. Tahapan ini sejalan dengan prinsip model problem-based learning yang menekankan pada penggalian masalah dan analisis kritis. Tidak hanya bersumber pada video, siswa juga dapat menggunakan sumber lain untuk
nantinya dapat mendapatkan data-data untuk menyusun teks eksplanasi. Tahap yang ketiga yaitu menyusun teks eksplanasi. Tahapan ini siswa akan menggunakan informasi yang telah diperoleh dari video maupun sumber lain untuk menulis teks eksplanasi secara produktif. Dengan begitu, video pemantik tidak hanya menjadi alat bantu visual, tapi juga menjadi titik awal pembelajaran yang memotivasi siswa untuk aktif berpikir dan berkarya. Tahap terakhir yaitu ada evaluasi, yaitu guru memberikan umpan balik untuk memperbaiki tulisan atau pemahaman siswa. Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, atau budaya secara sistematis dan faktual. Menulis sebagai salah satu keterampilan berbahasa produktif berfungsi sebagai media untuk menyampaikan gagasan secara terstruktur dan efektif. Keterampilan menulis, khususnya dalam membuat teks eksplanasi, memerlukan penguasaan elemen-elemen teknis dan kreativitas. Dalam menulis teks eksplanasi dapat dilakukan melalui model pembelajaran problem-based learning. Pembelajaran berbasis masalah dapat menjadikan pendekatan yang efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas siswa. Oleh karena itu, kombinasi antara teks eksplanasi dan model pembelajaran problem-based learning dapat mendukung peningkatan kompetensi menulis siswa secara efektif. Sekian paparan dari saya, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.